senyawa aldehid akan menjelaskan reaksi senyawa dari aldehid atau alkana. Aldehid dapat dibedakan, aldehid dapat mengalami beberapa reaksi. Yang pertama, dapat menghasilkan asam karboksilat. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan aldehid dan keton untuk oksidator yang dapat digunakan. Contohnya, reaksi Fehling dengan rumus molekul CuO, reaksi Tollens dengan rumus molekul Ag2O KMNO. Untuk oksidasi aldehid menggunakan reaksi Fehling. Aldehid ditambah Fehling menghasilkan asam karboksilat yang rumus umumnya adalah RCOH dan tembaga oksida yang rumusnya Cu2O. Cu2O yang dihasilkan merupakan endapan berwarna merah bata. Contohnya adalah reaksi etanol dengan Fehling yang menghasilkan asam etanol dan endapan merah bata dari tembaga oksida. Oksidasi aldehid menggunakan reaksi Tollens Ag2O. Aldehid ditambah Fehling atau Ag2O menghasilkan asam karboksila dan endapan perak. Reaksi antara propanol dengan Tollens dapat menghasilkan asam propanoat dan endapan perak. Aldehid dapat mengalami reaksi aldehid menghasilkan alkohol primer. Contoh reduktor adalah H2. Rumus reaksi umumnya RCOH menghasilkan RCH2OH. Contohnya CH3COH menghasilkan CH3CH2OH. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma, perwakilan dari kelompok aldehid. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat aldehid dan kegunaan aldehid. Nah, sifat aldehid terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisika dan sifat kimia. Ada beberapa sifat fisika dari aldehid, diantaranya adalah yang pertama, formaldehid berbentuk gas pada suhu kamar. Yang kedua, etanol dan aldehid rendah lainnya dan keton adalah cairan volatile atau mudah menguap yang tidak berwarna. Yang ketiga, aldehid dan keton yang lebih rendah memiliki bau yang tajam. Yang keempat, semakin ukuran molekul aldehid dan keton meningkat, baunya menjadi kurang tajam dan lebih halus. Yang kelima, banyak aldehid dan keton alami digunakan dalam campuran parfum. Yang keenam, aldehid dan keton juga digunakan sebagai zat penyedap. Selain itu, aldehid dapat mengalami reaksi kimia sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi. Aldehid adalah senyawa yang bersifat sebagai reduktor kuat sehingga dapat mereduksi senyawa yang bersifat oksidator alami. Yang kedua, adisi. Adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap atau reaksi penjenuhan jika senyawa yang mengadisi bersifat pada polar makan gugus yang bersifat lebih positif akan terikat pada atom oksigen. Sedangkan gugus yang bersifat lebih positif akan terikat pada atom oksigen. Sedangkan gugus negatif akan terikat pada atom karbon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kegunaan aldehid. Aldehid sering dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari bidang farmasi, industri, bahkan makanan minuman. Contohnya dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk pengawet mayat. Yang pertama, formaldehid. Penggunaan terbesar formaldehid adalah sebagai penyiapan senyawa organik lain dan untuk pembuatan polimer seperti bakelit, formalika, dan melmax. Yang kedua,
Asetaldehid. Asetaldehid merupakan cairan tidak berwarna yang sangat mudah menguap. Uap asetaldehid memiliki aroma buah apel segar. Saat ini dibuat dengan mengoksidasi etil alkohol dengan katalis atau oksidasi etilan dan katalis. Yang ketiga, butinaldehid adalah bahan kimia yang banyak digunakan sebagai pelarut dan resin untuk membuat bahan atau bahan baku pembuat plastik, pelapis, dan biji mineral. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan plastik, berbagai jenis bahan dan bentuknya. Yang terakhir, heksanal. Senyawa heksanal digunakan dalam berbagai industri makanan atau bumbu, kimia atau resin sintetis dan aditif dan kosmetik atau parfum. Itulah yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.